Awang kayak senyum-senyum aja melihat apa perkembangan PDIP akhir-akhir ini. Nah ini Bang, seperti yang tadi kita gambarkan Bang. Ini semuanya orang menunggu-nunggu nih. Ini maksudnya apa Bu Ketum? Ya kan? Dan Presiden Prabowo juga harus bersikap. Apakah dengan tidak bolehnya bergabung 126 kepala daerah untuk mengikuti, ini kan sudah ikut program pemerintah nih, sesuai dengan arahan dari Presiden. Mereka semuanya termasuk sebelumnya kan menteri juga, wakil menteri juga kan retreat juga di Magelang. Dan ini kepala daerah setelah dilantik juga retreat juga. Tetapi karena penahanan Hasto, kalau kalau kita dengar di warung kopi, istilahnya begini Bang, Bu Mega lagi ngambek. Tapi kalau ngambek kenapa kok urusannya jadi urusan ke negara dibawa-bawa? Ya Gimana namanya pandangan ibu-ibu, ya kan? Bukan ibu-ibu kali Bang, nenek-nenek ini istilahnya. Gimana Bang? Ini sehat nggak sih Bang? Ya sebenarnya begini ya, kalau kita lihat latar belakang dulu. Ya. Ya. Latar belakang ini Megawati dan PDIP itu yakin betul bahwa Hasto tidak bersalah. Itu kan keyakinannya dulu. Betul. Ya, kemudian setelah dipanggil KPK, masuk pra-peradilan, ditolak oleh Pra-peradilan. pra-peradilan, lalu mereka juga yakin Hasto tidak akan ditahan, walaupun sudah jadi tersangka, kan gitu. Karena dianggap KPK itu takut, ya kan? Dan selalu yang dilemparkan isu itu adalah bahwa ini ada kriminalisasi, ada tangan Jokowi di sini. Padahal Jokowi kan sudah tidak presiden lagi, apa urusannya sama Jokowi, ya kan? Nah, lalu sekarang setelah Hasto ditahan oleh KPK, yang diserang adalah Prabowo, ya kan? Bahwa dengan menyatakan tidak ikut retreat kepala daerah dari PDIP, itu kan berarti secara tidak langsung menyerang Prabowo, ya kan? Jadi sekarang dua front yang dihadapi oleh PDIP, frontnya Jokowi, frontnya Prabowo. Walaupun sebenarnya Prabowo sama Jokowi itu satu front juga, karena kan bicara keberlanjutan, Betul. ya kan? Nah, oleh karena itu kita sayangkan, ya, kalau PDIP dan Ibu Mega tidak bisa membedakan mana hal urusan negara, mana urusan partai, ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat bahwa kalau konsolidasi kepala daerah di internal partai dalam bentuk rakernas, munas dan lain-lain itu nggak ada masalah. Tapi ketika ini menyangkut persoalan tugas-tugas negara, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, ya, bahwa semua kepala daerah itu harus ikut retreat, ini kan sebenarnya salah satu tugas dari negara, ya, karena Presiden ini menginginkan supaya kepala-kepala daerah ini kan bermacam ragam di kepalanya, ya kan, belum tentu satu provinsi bupati wali kota itu sama, berbeda-beda di antara mereka. Coba walaupun tidak bisa disatukan betul pikiran mereka, paling tidak ada singgungan-singgungan yang membuat mereka mudah. Selama ini kan satu kabupaten dengan kabupaten lain itu, wah, jaraknya jauh sekali, bahkan sering konflik, sering berbeda, apalagi dengan gubernur. Ya, gubernur datang ke satu kabupaten atau ke kota, bupati wali kotanya nggak ada, ya kan? Terus bupati mau dialog sama siapa? Gitu kan? Terus banyak sekali bupati dan wali kota tidak konsultasi atau koordinasi dengan gubernur misalnya. Nah itu kan ke depan diharapkan tidak boleh terjadi lagi. Nah, jadi disinilah koordinasi kepala daerah lewat retreat ini. Sebenarnya kan bagus. Penyamaan visi Bang ya. Ya, kalau PDIP, kepala daerah PDIP gabung di situ juga, itu sebenarnya bagus. Ya, jangan dilihat ini sebagai suatu mobilisasi. Ini nggak ada hubungannya dengan mobilisasi politik. Ya kan, pemilu masih jauh kok. Ya kan, masih 4,5 tahun lagi. Iya. Jadi kalau kita lihat dari aspek ini, sangat keliru apa yang diambil oleh sikap PDIP dan Ibu Mega melarang kepala daerah PDIP untuk hadir. Dan ini rugi sekali, rugi terutama untuk kepala daerah yang ya langsung kepada kepala daerah itu ruginya apa? Mereka nanti akan mengalami kesulitan
kalau mereka tidak hadir, mereka akan mengalami kesulitan ketika mereka ingin berhubungan dengan pemerintah pusat. Iya, iya. Ya kan pasti satu anggaran-anggaran, misalnya begini, saya kan tahu betul bagaimana kepala daerah melobi anggota DPR, badan anggaran misalnya. Betul. Ya, misalnya anggarannya 2 triliun. Nah, dia mengajukan proposal bagaimana anggarannya menjadi 3 atau 4 triliun. Itu kan lobinya ke badan anggaran dan Menteri Keuangan kan. Nah, kalau PDIP kepala daerahnya tidak koordinasi dengan pemerintah pusat, dia awali dengan menolak ikut retreat ini, jadi bagaimana nanti nasib dia? Iya kan? Dan kita harus tahu bahwa daerah itu sangat bergantung kepada APBN. APBN itu kan dari pusat. Nah, disitulah nanti akan mengalami hambatan-hambatan. Nah, tentu kemungkinan kita dengar-dengar juga ada kepala daerah PDIP yang mau balelo nih, nggak mau dengar. Kalau ikut retreat. ya ikut retreat, kita pindah ke Gerindra atau pindah ke Golkar atau pindah ke partai lain, karena mereka tidak bisa di PAW. Ya, ya. Lain nama DPR. DPR kalau pindah partai PAW. Kalau kepala daerah kan nggak bisa di PAW. Dia PDIP pindah ke Gerindra, tetap aja dia jadi bupati. Ya, jadi nggak ada masalah. Nah, disinilah saya kira kelirunya kalau keputusan-keputusan diambil secara emosional, tanpa dipertimbangkan matang. Nah, dengan demikian PDIP ini akan tambah kecil, semakin sulit, ya kan? Harusnya dia punya berapa tadi, 126 kepala daerah. nanti bisa menjadi di bawah 100, bahkan bisa, kalau betul-betul ini bisa tinggal 10%, karena semuanya pindah partai. Mereka sulit 5 tahun nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi di sini nggak dipertimbangkan, harus kan dipertimbangkan matang-matang, gitu ya. Atau nanti mulai merengek lagi, ya kan? Tidak mau mengakui kesalahan, tapi merengek di belakang. Nah, ini kan penyakit seperti itu kan? Nah, Bang, ini presiden ini kan dalam konstitusi kita kan kepala negara dan kepala pemerintah. Kepala negara ini kan mereka ini kan kemarin sudah dilantik oleh presiden, artinya otomatis sudah sah menjadi aparatur negara. Nah, salah satu program pertamanya adalah retreat. Sikap dari kepala daerah yang tidak balelo, apakah mereka dianggap melawan negara itu nanti, Bang? Statusnya, Bang? Ya, jadi begini, ini kan sangat aneh ya. Pertama, mereka bersedia dilantik oleh presiden. Udah dilantik kan? Betul, kemarin. Nah, tetapi kenapa ikut retreatnya ditolak? Harusnya dari awal aja. Nggak usah dilantik sekalian. Tidak usah ikut pelantikan oleh presiden. Terus dilantik oleh siapa? Ya kan kacau. Mungkin nanti ada peraturan undang-undang atau peraturan pemerintah lagi yang membuat mereka semakin terpojok. Nah, jadi apa pertanyaannya tadi? Apakah Lupa saya. bagi kepala daerah kan ada tadi kata Abang, ya ada yang mau balelo artinya tetap ikut nih retreat. Artinya mereka patuh kepada perintah presiden. Tapi bagi yang patuh sebagai petugas partai, ya kan, nggak mau ikut. Apakah mereka itu bisa dikategorikan sebagai melawan negara padahal dia Ya, aparatur negara? itu pembangkangan. Pembangkangan. Kalau udah pembangkangan itu bagian dari terorisme. Teroris, ya kan? Kalau dianggap sebagai teroris, akhirnya akan harus dihadapkan dengan aspek hukum. Nanti bagaimana nasib mereka? Ini kan harus, makanya saya katakan ini nggak dipertimbangkan matang-matang. Kan tidak bisa kepala daerah itu membangkang kepada pemerintahan pusat. Apa urusannya memang kamu anggota partai, tapi dalam posisi sebagai bupati, sebagai wali kota atau gubernur, kamu adalah aparat pemerintah. Nggak ada hubungannya tangannya PDIP, nggak ada. Undang-undang yang diputuskan oleh PDIP untuk internal nggak ada hubungannya dengan negara. Betul. Gitu. Jadi kalau saya melihat, kecuali yang betul-betul kader PDIP yang mereka itu fanatik loyal kepada Ibu Mega 100%, nah itu berapa persen dari yang terpilih ini, dari anggota kepala daerah ini yang tetap tidak mau ikut. Tapi sebagian besar saya kira gini lah, orang-orang partai politik itu juga ingin nyelamatin diri saya sendiri. Apalagi udah menjabat bupati, wali kota, gubernur, kepengen selamat, ya kan? Apalagi mendapatkan kursi itu lewat pilkada yang mengeluarkan biaya yang sangat besar ya. Iya, dan yang paling sedih lagi kan dia sudah syukuran
Keluarga udah kampung-kampung sudah dipanggil dari desa semuanya kan syukuran atas kemenangan menjadi wali kota. Atas sudah kan kemarin pelantikan juga banyak bawa saudara-saudaranya ke Jakarta kan. Tiba-tiba gagal. Bukan gagal, artinya lemes lagi nih. Lemot lagi nih jadi bupati, wali kota dan gubernur ini. Kan artinya semangatnya menurun. Ya kan, kebanggaannya sebagai kepala daerah menjadi menurun. Nah, ini saya tidak yakin ya sebagian besar itu akan menolak ikut retreat. Sebagian besar kita yakin ikut, gitu loh. Nah, nanti kan memang kesadaran belakangan itu muncul. Ya sudahlah, diam-diam ikut aja retreat kan gitu. Dari PDIP kan akan begitu nanti kan. Cuman statementnya kan ingin menunjukkan hebat. Jangan ikut gitu kan, tapi di belakang ikut aja. Bisa begitu kan? Bisa begitu ya. Namanya politik ya enggak? Namanya teh. Sebenarnya Bang, kalau dilihat dari aspek untuk meraih simpati, ya kan? Apakah sikap Bu Mega ini sebenarnya dimaksudkan untuk melihatkan sikap dignity sebagai seorang ketua umum partai besar? Dan kemudian dengan demikian Bu Mega berharap akan mendapatkan aplaus dari publik? Atau justru sebaliknya menurut Abang dengan sikap Ya nggak bisa, karena kan gini, bagaimana mau dapat aplaus dari publik? Persoalannya disebabkan oleh kasus hukum. Ya, institusi hukum KPK itu menahan Hasto setelah diperiksa panjang, setelah pra-peradilan, dikasih kebebasan. Yang mana kalau yang lain belum hari ini ditangkap, hari ini dijadikan tersangka, hari ini ditahan. Tapi Hasto ini kan udah diulur panjang lah. panjang waktunya, sampai ya kan? bisa pra-peradilan. Betul. Ya kan? Nah sekarang kan mau majukan lagi pra-peradilan. Karena kemarin alasannya kurang teknis lah. Ya. Ya. Nah, oleh karena itu di sini kalau kita lihat bahwa sikap ini seperti tidak menggunakan rasio yang sehat ya. Gitu. Ini semata-mata hanya emosional. Nah, kalau begini saya kira kasihanlah kader-kader PDIP yang sudah berjuang ya. Mereka sudah menjadi kepala daerah itu hanya karena kasus hukum ini, lalu mereka menjadi tidak full di dalam memimpin daerah. Jadi memang rakyat bagaimana mau respect kepada PDIP ataupun Ibu Mega sementara tidak menghormati kasus hukum atau institusi hukum. Banyak sekali partai-partai yang sekjennya bahkan tokoh-tokohnya Bahkan ketua umumnya, Pak. ya itu masuk ke dalam KPK. KPK, dipetahan oleh KPK. Nasdem, Golkar, apalagi. Kalau ketua umum siapa ya? Setia Novanto, Bang. Setia Novanto misalnya. Semua terima. Ya kan? PKS, Presiden PKS. Presiden PKS ya. Jadi banyak sebenarnya presiden-presiden. Tapi mereka nggak melakukan aksi-aksi seperti PDIP ini, Bang. Ya karena mereka langsung mengakui salah. Dan partainya mengambil sikap memberhentikan dia langsung dari posisinya. Nah kalau PDIP kan enggak. Nah, jadi ini semata-mata karena hubungan di samping Hasto hubungan organisatoris sebagai sekjen, mungkin secara pribadi juga kita nggak tahu sangat dekat dengan Ibu Mega, ada urusan-urusan sifatnya sangat personal, ya, sehingga personal ini dalam konteks misalnya menjadi orang kepercayaan dan macam-macam, sehingga tidak bisa diterima. Orang tua pun yang paling sayang kepada anaknya, kadang-kadang walaupun hatinya tidak bisa menerima, perasaannya tidak bisa menerima apa yang dialami oleh anaknya, tetapi secara hukum dia harus rela. Nah, silakan bagaimana melakukan apakah lobby, upaya supaya ada keringanan, supaya ada penahanan ini bisa diatasi dengan jalan yang lebih smooth, ya kan? Itu bisa saja. Makanya kita kan dari awal sudah bilang, sudahlah Hasto, jangan menyerang KPK, jangan menyerang Jokowi dulu. Susun dulu langkah-langkah hukumnya, bereskan dulu langkah-langkah hukumnya,
dengan pakar-pakar hukum yang ada, Mulia Lubis dan lain-lain, ya, untuk mengatasi masalah ini, mengantisipasi masalah ini. Nah, terbukti mereka tidak serius mengantisipasinya. Apa buktinya? Pra-peradilan menolak. Ya kan? Pengadilan menolak pra-peradilannya Hasto. Iya. Karena dianggap tidak cukup secara prosedural itu ada cacat. Artinya pengadilan yang menangani pra-peradilan Hasto kemarin menilai prosedur penetapan Hasto sebagai tersangka itu sudah sah. Tidak ada cacat prosedural, kan itu? Iya. Iya. Iya kan? Nah, artinya kan dan apa yang diajukan Hasto juga di pengadilan nggak lengkap. Nggak lengkap. Akhirnya ditolak. Nah, kalau mereka serius mempersiapkan ini kan tidak ada hal seperti itu. Betul. Ini bukan ditolak ya. Tidak diterima. Tidak diterima. Kalau ditolak itu kan misalnya ada kasus-kasus seperti Novanto ditolak kan gitu. Budi Gunawan diterima. Oh, diterima. Ya kan? Artinya pra-peradilan diterima sehingga dia bebas. Bebas. Nah, jadi artinya ada persiapan yang matang. Kalau ini kan tidak ada persiapan yang matang. Gitu. Masa sih Bang, gara-gara yang sifatnya personal antara kedekatan Bu Mega dengan Hasto, kemudian mengorbankan, ya kan, para kepala daerah yang sudah berjuang untuk merebut kursi entah bupati, wali kota, gara-gara hanya sifatnya lebih personal gitu loh Bang. Nah, inilah di dalam kita sebagai pemimpin, kita itu harus tahu mana yang bisa, kan harus dihitung, ya kan? Dengan Hasto masuk penjara ditahan, dihitung bagaimana lebih merugikan ketika kita ini supaya kepala daerah tidak koordinasi dengan pemerintah pusat misalnya. Karena harus dihitung itu. Untung ruginya. Ya kan? Algoritmanya kan harus ada. Ya misalnya ya Hasto udahlah kita rela ditahan. Nanti kita lihat hasil keputusan pengadilan seperti apa. Ini kan ditahan harus masuk pengadilan kan. Betul. Berapa tahun dia dihukum kan? Apa kesalahannya? Kan belum sampai ke sana. Karena memang aturan di KPK, orang sudah jadi tersangka harus ditahan. Betul. Ya kan? Nah sekarang tinggal berjuang di pengadilan nanti. Ya, kalau memang yakin itu kriminalisasi hukum sebagaimana diyakini oleh PDIP, buktikan di pengadilan. Di kan pengadilan. gitu ya? Iya. Nah itu kan perjuangannya ada di sana. Ini kok langsung mengambil keputusan kepala daerah jangan ikut. Ini justru kalau saya melihat yang mempolitisasi hukum itu adalah PDIP. Bukan KPK. Iya kan? Dan terbukti kan mungkin mereka tadinya mengharap Ibu Mega bisa ketemu Prabowo ya. Kemudian langkah-langkah selanjutnya KPK bisa sedikit melemah sehingga Hasto tidak ditahan gitu. Bisa saja kan? Ini kan namanya nuansa. Kita kan tidak menuduh, tapi mungkin saja arahnya ke situ. Tapi kan terbukti tidak terjadi pertemuan antara Megawati dengan Prabowo, karena banyak sekali ada upaya untuk memisahkan Prabowo dengan Jokowi. Justru Prabowo kita lihat gaspol, Hidup Jokowi kata Prabowo. menunjukkan kedekatannya dan soliditasnya dengan Jokowi. Iya. Nah, mungkin ini makin kecewa, ya kan? Bukannya merenggang, tapi semakin merapat, sehingga tidak ada jarak lagi. Betul. Nah ini membuat Ibu makin meradang ya Bang. Ya, meradang pun ditahan. dan kecewa gitu. Kecewa. Ya, oleh karena itu saya kira kalau memimpin partai politik itu memang tidak bisa emosional, tidak bisa emosi, harus tenang. Banyak figur-figur yang kita tidak suka, tetapi mereka bisa tenang di dalam menghadapi satu situasi politik yang krusial, yang kritis. Saya ambil contoh misalnya Surya Paloh. Ya. Dia ketua umum Nasdem. Bagaimana dia dengan Jokowi itu seperti adik kakak. Seperti Prabowo dengan Jokowi, begitulah hubungan baiknya antara Jokowi dengan Surya Paloh. Sebelum pencalonan Anies. Tapi kan setelah pencalonan Anies sebagai capres oleh Nasdem, itu jaraknya kan jauh sekali. Ya kan? Nah, itu sebenarnya galau tuh, buat Surya Paloh tuh galau. Ya. Karena
kedekatan dia dengan Jokowi itu boleh dibilang itu membuat institusi dan struktur pemerintahan itu juga segan kepada Surya Paloh, ya kan? Sehingga memudahkan dia di dalam melakukan lobby-lobby dan macam-macam lah, bisnis semuanya. Tapi kan setelah itu begitu berjarak, ini kan mulai orang juga jarak. Oh, kita kan dekat sama Surya Paloh karena Jokowi. Nah, kemudian Surya Paloh jauh jarak dengan Jokowi, kita juga jarak dengan Surya Paloh, kan gitu. Tetapi kan sikap Surya Paloh itu tidak memusuhi. Betul. Tidak terus dia mengambil posisi jarak gitu lah. Tetap oke. Pilkada dukung siapa? Ridwan Kamil. Nasdem ikut di situ, ya kan? Ikut koalisi pemerintah plus Kim plus ikut gitu. Ya kan? Santai aja. Memang ya sudah, kita memang Surya Paloh tuh bilang sama saya. Kan ketika dia ketemu Jokowi untuk menyodorkan Ganjar dan Anies pasangan, Jokowi kan menolak Anies dan menerima Ganjar. Waktu itu hubungan PDI dan Ganjar dengan Jokowi masih dekat. Terus gimana Bang? Kalau Anies ditolak oleh Jokowi, kita jalan aja Van. Oh ya, resikonya bagaimana? Saya bilang, udahlah sekali-sekali kita hadapin juga resiko ini kan itu. Nah, dia sudah siap. Oleh karena itu dalam menghadapi situasi ini dia santai aja. Memang dia sudah tahu kok. Saya akan menghadapi A, B, C, D sampai Z-nya dia udah tahu. Ya sudah. Ya kan? Nah, kemudian bagaimana? Dia juga tidak mau mengganggu pemerintahan Prabowo. Dan dia juga tidak mau diganggu. Akhirnya koordinasi aja dengan pemerintahan Prabowo kan. Nah, itu saya lihat itu ciri-ciri seorang figur ketua umum partai yang matang, gitu, menghadapi satu situasi yang dia alami cukup berat, ya. Nah, sebaliknya, Ibu Mega ini kan punya nama besar, pernah menjadi presiden, tetapi sikap politiknya itu menurut saya nggak matang, ya kan, emosional. Kalau orang bilang, inilah sifat-sifat wanita dan keibuan. Salah juga. Apakah setiap perempuan seperti itu? Enggak juga. Apa setiap ibu seperti itu kalau menjadi pimpinan politik? Kita bisa tanya Dea nanti. Iya kan? Nah. Kalau istilah anak sekarang, baperan Bang, istilah. Iya. Apa aja pakai hati, kan gitu. Padahal kan ini urusan negara, Pak. Urusan negara, seorang ketua umum partai besar nggak boleh baperan. Benar kata Abang. Ya katanya kan kalau wanita itu terganggu kalau dia datang masa haid, emosinya tinggi. Kan Ibu Mega kan dari usia segitu udah selesai. Bang, terakhir nih Bang. Kok tahu kok selesai dari mana? Ya kan umur ibu sudah di atas kepala 7 Bang. Oh iya gitu. Iya kan. Ya. Secara medis ya? Iya, secara alur biologisnya kan udah selesai Pak kalau umur segitu. Nah. Tapi itu menurut saya ibu itu memang bawaan sih, nggak ada hubungan. Kalau waktu muda pun dia seperti itu, gitu ya. Ya kalau keputusan dia mau A. Dulu kan saya ingat betul, ketika Gus Dur sudah terpilih jadi presiden, ya kan, kita minta dia menjadi wakil presiden, itu keras, kekeh nggak mau, nggak mau. Terus dia bilang sama saya, aku mau maju wakil presiden. Kalau aku dicalonkan bukan oleh PDIP. Wah, cari-cari kita. Akhirnya Gus Dur dan Matori Abdul Jalil setuju mencalonkan Mega sebagai wakil presiden dari PKB. Baru dia mau. Terus dia tulis sama saya satu kotak rokok gudang garam. Itu kan ada kertas timahnya itu. Betul. Tulis di situ. Di depan sini, mana pulpen? Saya bersedia menjadi wakil presiden dari yang dicalonkan PKB. Itu saya kasih. Gitu kan. Tanda tangan Megawati kan, udah maju dia. Jadi itu spesifik sekali. Nah jadi dia ini nggak ada urusan orangnya sebenarnya. Tapi kan di dalam politik hitung-hitungan itu penting, ya, berhitung itu penting. Seandainya Abang kan juga dulu dekat dengan Ibu Mega, juga dekat dengan almarhum Pak Taufik nih Bang. Seandainya dalam situasi seperti ini ada sosok Pak Taufik Kemas, mungkin keputusan ibu nggak akan seperti ini kayaknya ya. Ya, karena Hasto, kalau ada Pak Taufik, Hasto tidak bisa berperan seperti ini.
Kan gitu. Pasti kan Mas Taufik lebih rasional gitu kan. Kita kan dulu ingat betul, ketika PDIP itu dan seluruh partai-partai yang ada di DPR, kecuali PKB, itu mengkritisi Gus Dur, dia melarang kan, Mas Taufik, janganlah. Udah, kita kasih aja Gus Dur ini sampai 5 tahun gitu kan. Gitu. Karena nggak bagus kalau kita ini menurunkan presiden di tengah jalan gitu. Gitu Pak Taufik begitu pendapatnya. Akhirnya di antara kita tuh kan bingung juga kan. Nah, walaupun akhirnya setahun kemudian Pak Taufik setuju Untuk Gus Dur diturunkan karena ada hal yang sangat karena dekret waktu itu ya. bukan ada sangat hal pribadi juga gitu loh. Ya kan Gus Dur sempat menuduh bahwa Pak Taufik itu penyelundup mobil kan. Nah, tuduhan itu sampai ke Pak Taufik dari seorang Kapolda misalnya. Nah, di situ Pak Taufik marah. Dia merasa saya udah mati-matian pasang badan, dituduh pula begini. Ya udah saya lepas saja lah gitu. Dia nggak nyuruh juga, cuman dia nggak menghambat lagi. Akhirnya orang jalan leluasa untuk buat gerakan-gerakan, langkah-langkah untuk menurunkan Gus Dur gitu. Nah jadi kalau ada Pak Taufik misalnya, orang atau figur seperti Pak Taufik, sebenarnya ada yang namanya Puan. Tapi kan Puan oleh ibu dianggap junior, anak, sehingga tidak terlalu didengar kan, gitu. Sebenarnya mungkin dialog di antara mereka ada, tapi ibu kan dominan sekali. Kalau ada Pak Taufik kan ada balance. Bahkan Pak Taufik kadang-kadang satu situasi ada di atas untuk meredam emosinya ibu. Jadi kalau sananya ada almarhum Pak Taufik, nggak ada tuh figur Hasto. Bisa kayak begitu seenaknya ngomong sana sini sana sini. Saya sendiri kan dulu sebagai jubir itu kan juga suka ditegur, Pan jangan ngomong begitu Pan. Risikonya bukan kamu, kan risikonya kan ibu, ya kan. Jadi tolong kok atur sedikit. Nah, kita mulai atur lagi gitu kan. Jadi kita dikontrol oleh Pak Taufik gitu. Jadi memang yang bisa membalancing Ibu Mega di dalam membangun komunikasi politiknya itu yang memang sekarang Ibu kehilangan ya Bang ya? Ya kalau dulu kan Pak Taufik itu kan melakukan kontrol. Kalau sekarang ini banyak provokatif. Ya kan? Masing-masing ingin menunjukkan bahwa mereka itu hebat. Sehingga atau menunjukkan rasa tingkat loyalitasnya tinggi kepada PDIP dan Ibu supaya mendapat kepercayaan, dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan itu, tapi korbannya kan terlalu besar. Nah Bang, terakhir nih Bang, ada 2 pertanyaan terakhir Bang. Saran Abang ke Bu Mega, karena Abang kan dulu pernah dekat ya, kira-kira atas sikap Ibu ini sebaiknya meralat lagi surat instruksi ketua umum atau gimana Bang? Saya kira kalau untuk meralat, itu kan orang bagaimanapun ada prestis, ada gengsi, ya kan? Nah, Pak Prabowo paham itu, ya kan? Jangan kita mempermalukan Ibu Mega. Pak Prabowo tuh orangnya tidak ingin mempermalukan orang, termasuk Ibu Mega, ya. Caranya bagaimana? Ya diam-diam kepala daerah ikut, tapi tidak ada yang dilarang, ya kan? Jalan seperti biasa. Surat ini dianggap aja tidak ada, tapi tidak diralat. Nah ini Ibu Mega tidak hilang muka, program kepala daerah koordinasi dengan pemerintah pusat jalan. Ya gitulah, kita kan Bu Mega sama Pak Prabowo kan dua-duanya orang Jawa, ya kan. Tahulah sopan santun, walaupun bukan hanya orang Jawa yang tahu sopan santun, orang Minang juga tahu, ya kan. Orang Aceh juga tahu gitu loh. Cuman cara sopan santunnya berbeda, ya kan. Nah tadi ini masing-masing mereka bisa saling komunikasi lah. Jadi terakhir kabarnya itu Bang, teman-teman kepala daerah yang sedang on the way menuju Magelang, itu mereka disuruh kumpul dulu di DPD PDIP Yogyakarta, kumpul dulu di sana, ada arahan. Langkah selanjutnya menunggu arahan setelah ada perintah berikutnya begitu. Nah, mungkin itu bagus Bang sebagai sebuah strategi untuk tidak menghilangkan mukanya Ibu, ya kan, diam-diam bolehlah. Iya. Yang saya bayangkan kalau ternyata tetap tegas nih, siapa yang tetap ikut tanpa ada perintah dari saya, pecat.
cabut kartu anggotanya. Ya nggak apa-apa, mereka tetap wali kota, tetap bupati. Kan harus dihitung. Kita cabut kartu anggotanya, dia tetap wali kota, tetap bupati, tetap gubernur. Mau ngapain? Harusnya itu menjadi milik kita dan kekuatan kita untuk pemilu 2029 menjadi 0. Kan rugi. Betul. Atau menjadi 100% menjadi 10%. Nah, ini kalau kita bicara politik jangka panjang, jangka menengah. Jangan pikir sekarang, pokoknya harus begini. Nah, ini saya kira ya, orang seperti Ibu Mega juga dalam beberapa hari akan kontemplasi. Ya, dia kan suka juga kontemplasi. Mungkin dia datang lagi ke Istana Bogor. Bukan Bogor. Ke Batu Tulis lagi. Batu Tulis lagi barangkali ya. Atau istilah dia bisa dialog sama Bung Karno. Nah, mungkin mendapatkan wangsit atau informasi bisa berubah kan gitu. Kan orang macam-macam cara. Ya kan? Kalau orang Padang datang ke Buya Hamka misalnya. Ya kan? Atau merenung di pinggir Danau Singkara. Orang Aceh kita nggak tahu lah. Saya walaupun orang Aceh, di mana orang Aceh itu kalau merenung itu kontemplasi. Bang, sikap Presiden Prabowo dengan keputusan atau instruksi Bu Mega ini bagaimana, Bang? Saya membayangkan ada dua hal yang akan diambil oleh Presiden Prabowo. Kalau gini, itu pertanyaannya. Kalau Pak Jokowi jawabnya apa? Tanya semua Prabowo dong. Jangan tanya saya, tanya Pak Prabowo dong. Enggak, maksud saya begini, Bang. Ini kan sudah dilantik, ini kan sudah masuk program negara, program pemerintah pusat, ya kan. Memang harus ada sinkronisasi antara para kepala daerah ini nanti biar nyambung dengan pemerintah pusat. Nah, kalau mereka benar karena ada instruksi seperti ini dan kemudian tidak datang, Prabowo mungkin menawarkan dua pilihan barangkali menurut gambaran saya. Misalnya pertama, ya kan, mereka mengundurkan diri sebagai kepala daerah, ya kan, tinggal nanti distempel oleh Menteri Dalam Negeri, ya kan, atau mereka diberhentikan. Menurut Abang gimana? Presiden itu nggak bisa memberhentikan kepala daerah, ya kan, kecuali kalau mereka korupsi, gitu loh. Nah, kalau nanti misalnya mereka tetap ada di antara kepala daerah itu yang membangkang, nanti dilihat apakah ada aturan hukum yang bisa menghukum mereka, kan gitu. Nah, tapi paling tidak kalau mereka tetap begitu, mereka ini akan pindah partai, ya kan? Nah, sekarang Gerindra sebagai partai yang leading, partainya presiden, mungkin banyak yang bergabung dengan Gerindra, gitu kan? Visinya memang nasionalis kan gitu. Nah, di situ menurut saya banyak langkah lah. Tapi kita mengharapkan kepala daerah PDIP itu tetap bergabung, ya, dan mereka tetap tidak diberhentikan dari anggota PDIP, tetap berjalan seperti biasa. Nah, persoalan surat peringatan dari Ibu Mega itu, instruksi Ibu Mega itu ada tapi tiada. Ada tapi tiada. Menyelamatkan muka, tapi juga tidak mengganggu program pemerintah.